Halo rekan-rekan semua, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah kepikiran nggak kalau warung kopi kekinian di ujung jalan, atau anak muda yang lagi asyik ngetik di kamar kosnya, itu sebenarnya bisa aja lagi melakukan transaksi internasional bernilai jutaan rupiah? Beneran, transaksi luar negeri itu nggak melulu soal pelabuhan besar atau deretan peti kemas raksasa. Di era sekarang, transaksinya tuh ada persis di sekitar kita. Nah, hari ini kita bakal bongkar habis rahasia di balik rincian 23 Sensus Ekonomi 2026, yaitu transaksi dengan bukan penduduk Indonesia. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, biar gampang dan cepat, kita bagi pembahasan ini jadi 5 bagian ya. Pertama, konsep non-residen, lalu penjualan atau ekspor, pembelian atau impor, fokus ke ekonomi digital, dan terakhir pastinya teknik probing lapangan. Kita masuk ke bagian pertama. Siapa sih sebenarnya yang dimaksud dengan bukan penduduk Indonesia? Sebelum kita bahas definisinya, kita harus samakan frekuensi dulu nih soal waktu. Periode pencatatan untuk rincian ini dimulai persis dari 1 Mei 2024 dan terus berjalan sampai 31 Agustus 2026 nanti. Jadi pastikan ya, setiap pertanyaan yang Anda ajukan ke responden di lapangan selalu merujuk ke jendela waktu yang sangat spesifik ini. Nah, ini dia definisinya. Poin yang paling krusial di sini adalah aturan 1 tahun. Jadi, bukan penduduk Indonesia, atau gampangnya kita sebut non-resident, adalah orang atau badan yang tidak berdomisili di Indonesia dan tidak punya niat untuk menetap selama minimal 1 tahun penuh. Kenapa ini penting banget? Karena dalam statistik ekonomi, domisili itu jauh lebih menentukan daripada apa kewarganegaraan yang tertulis di paspor mereka. Dan jujur aja, sefakta ini sering banget bikin kaget. Wisatawan asing atau mahasiswa luar negeri di Indonesia jelas non-residen. Tapi coba lihat poin ini. Warga negara Indonesia yang tinggal atau bekerja di luar negeri. Betul banget, pekerja migran kita itu dihitung sebagai non-residen loh. Jadi misal ada UMKM jual produk langsung ke kerabatnya di Hong Kong, wah, itu udah masuk transaksi internasional. Hal yang sama juga berlaku buat kedutaan asing dan organisasi kayak UNICEF atau WHO. Menarik banget kan? Lanjut ke bagian kedua, penjualan atau ekspor. Waktunya jualan ke kancah dunia. Kayak yang saya bilang tadi, ekspor modern itu nggak cuma soal kirim furnitur pakai kapal kargo. Kita lihat bedanya di era sekarang. Kirim biji kopi ke Jepang, jelas ekspor barang. Tapi, kalau UMKM lokal jualan kerajinan lewat marketplace global, itu juga ekspor barang. Terus, gimana dengan jasa? Nah, kalau ada desainer grafis lokal ngerjain logo buat klien di Amerika lewat internet, atau hotel di Bali nerima tamu turis asing, mereka ini secara nyata lagi melakukan ekspor jasa. Sama-sama ekspor, cuma beda wujud aja. Sekarang kita balik koinnya. Bagian ketiga, pembelian atau impor. Membeli dari luar batas negara. Harus diingat, impor itu sama lumrahnya dengan ekspor, bahkan buat bisnis-bisnis kecil sekalipun. Kalau pas mendata di lapangan, Anda pasti gampang banget ngenalin impor fisik. Oh, ada mesin baru dari Cina, atau spare part pabrik dari Jepang. Kelihatan jelas kan barangnya? Tapi hati-hati, ada peringatan penting nih. Impor jasa ini yang sering banget luput dari pandangan. Bayar layanan cloud computing, sewa konsultan dari Singapura, atau sekedar bayar iklan di Facebook atau Google, itu semua tanpa disadari adalah aktivitas impor jasa. Masuk ke bagian keempat. Fokus digital. Ini dia nih, saatnya kita mengungkap transaksi yang tak kasat mata. Ekonomi digital itu kan kerjanya instan, nyebrang batas negara tanpa kelihatan wujudnya. Ini tantangan terbesar kita. Coba deh, bayangin skenario ini dan tanyain ke responden Anda kelak. Bapak atau Ibu bayar langganan Canva Pro nggak? Atau mungkin Zoom berbayar buat meeting? Pasti banyak yang jawab iya. Dan tahukah Anda, pas mereka bayar aplikasi penunjang bisnis itu, mereka sebenarnya lagi transaksi internasional loh. Mereka lagi mengimpor jasa. Hal-hal kayak gini tuh nempel banget di keseharian usaha zaman sekarang. Biar makin kebayang pola nyatanya, mari kita petakan per sektor. Sektor perdagangan misalnya, sering banget pakai platform kayak Amazon atau Shopee Global. Terus, startup IT lokal pasti bayar bulanan buat server kayak Amazon Web Services atau software berlisensi internasional. Sektor perhotelan dan pariwisata, mereka rutin banget terima pembayaran lewat jaringan kartu kredit asing atau reservasi online dari luar negeri. Ini jadi bukti nyata kalau transaksi digital internasional itu udah nyusup ke hampir seluruh sektor bisnis. Oke, teori udah, sekarang kita ke bagian kelima, teknik probing lapangan. Gimana sih cara narik data ini pakai metode KPK? Jawabannya ada pada metode KPK. Ini senjata utama Anda. Langkah pertama, connect. Bikin responden nyaman dulu lewat senyum, salam, sapa, dan santun. Kedua, probing. Gali informasi pelan-pelan, mulai dari pertanyaan yang umum banget sampai akhirnya ke titik yang spesifik, tentunya dengan nada yang santai dan netral. Ketiga, konfirmasi. Menggali info itu ibarat mastiin alamat sebelum ngirim paket super penting.
Anda harus melakukan parafrase atau mengulang jawaban mereka biar datanya nggak salah sasaran. Nah, contoh probing umum tuh begini. Jangan ujuk-ujuk datang nanya soal ekspor-impor. Pakai pertanyaan pembuka yang netral. Misalnya, Bapak Ibu, kegiatan usahanya ini lebih banyak fokus di penjualan, jasa, atau produksi ya? Biarin mereka cerita dulu secara garis besar tentang apa yang sebenarnya bisnis mereka lakukan, tanpa merasa digiring ke kesimpulan tertentu. Setelah ngobrolnya ngalir dan terbuka, baru deh kita pakai teknik chunking down, kita kerucutkan. Coba tanya hal spesifik. Oh gitu, ngomong-ngomong pernah beli bahan baku dari luar negeri nggak Pak? Atau mungkin bayar langganan iklan di Google atau Meta? Pertanyaan spesifik kayak gini tuh cerdas banget, karena otomatis mancing ingatan responden soal pengeluaran tersembunyi yang mungkin nggak mereka sadari sebagai transaksi internasional. Tapi ada satu rule of thumb alias aturan baku yang wajib banget diingat. Tolong jangan pernah, sekali lagi jangan pernah, mengarahkan jawaban responden atau sok tahu nebak-nebak nilai uang mereka. Tetaplah netral. Ingat ya rekan-rekan, tugas kita sebagai enumerator itu mencatat realitas ekonomi secara presisi, bukan berakting jadi cenayang yang bisa baca pikiran responden. Santai aja, dan konfirmasi ulang semua detailnya dengan tenang. Sebelum kita bungkus sesi ini, mari kita paku pemahamannya dengan cepat. Tolong ingat baik-baik, transaksi internasional itu nggak melulu soal pengiriman kargo formal yang raksasa. Jasa, baik ekspor maupun impor, itu dihitung setara dengan barang fisik. Transaksi digital bersembunyi di mana-mana. Dan yang sering banget kelupaan, turis asing di Indonesia sampai keluarga WNI yang lagi kerja di luar negeri, itu semua statusnya adalah non-resident. Sensus Ekonomi 2026 ini benar-benar peluang emas buat motret kondisi asli ekonomi Indonesia di era modern ini. Berbekal pemahaman soal konsep non-resident, ekonomi digital, dan metode probing KPK yang udah kita bahas, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan. Sudah siapkah Anda turun ke lapangan dan mengungkap miliaran nilai transaksi internasional yang selama ini sembunyi persis di balik pintu-pintu usaha di lingkungan Anda sendiri? Saya yakin 100% Anda siap. Tetap semangat, pastikan datanya akurat, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita berikutnya.